Ya pemirsa, sempat viral di media sosial percakapan jemaah dan pihak Hanania Travel soal dana yang belum dikembalikan. Ya, jemaah kecewa pihak Hanania tidak menjelaskan kemana duit yang hilang. Bunda seperti ini juga saya akan nyampaikan apa adanya yang kayak kemarin aja, Bu. Paham? Iya, duit kita kemana? Dibawa tuyul. Segitu banyaknya MM-an. Saya paham kemarin. Saya minta maaf ya, Bu. Jawabannya basi banget. Makanya kalau nggak bisa balikin tuh duit diemin. Nggak usah bikin travel. Bunda kan hadir waktu pas kemarin. Enggak, gue nggak denger. Ya apa yang disampaikan kemarin, ya saya sampaikan seperti itu saja, Bun, yang kemarin itu. Ya apa lo kok nggak berani jawab? Kenapa? Duitnya lo pakai. Ya, terus kenapa nggak ada hilang? Saya tahu Bunda. Iya, emang rekam, biarin aja. Hak-hak gue. Makanya saya juga punya hak untuk tidak menjawab kan. Iya, terus duit gue, hak gue kan itu. Nah, mana gue minta? Saya minta maaf ya, Bun, ya. Aneh. Minta kejelasan duit kemana, lo nggak mau jawab. Katanya punya privasi, gini. Tapi lo Kesepakatan sudah. tapi lo mau pakai duit nggak berani ngembaliin. Aneh. Ya pemirsa, persoalan di Hanania Group membuat kecewa banyak jemaah yang akhirnya tidak berhasil berangkat umroh. Ya, padahal sebelumnya travel ini mendapat kepercayaan tinggi dari warga, termasuk berhasil memberangkatkan sejumlah artis. Tercatat sejumlah selebriti pernah berangkat umroh menggunakan jasa Hanania Travel. Video-video ini diunggah di media sosial pribadi Hanania. Anwar, salah satu selebriti yang sempat berangkat umroh. Selain Anwar, ada juga artis Davina Karamoy. Di video yang disebarkan akun Hanania, Davina Karamoy bahkan menceritakan sudah 2 kali berangkat umroh dengan travel Hanania. Selain Anwar dan Davina, ada juga podcaster dan komika Pras Teguh. Pras Teguh bersama keluarga juga sempat mempercayakan Hanania sebagai pelayanan travel berangkat umroh. Pemirsa, Pemprov Jakarta melakukan penutupan di Jalan Lenteng Agung Raya untuk mendukung percepatan perbaikan jalan yang ambles beberapa hari yang lalu. Yang bisa di Jalan Lenteng Agung Raya yang akan mengarah ke Depok ditutup sementara per hari ini sampai dengan pukul 5 pagi esok. Hal ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan jalan yang amblas beberapa hari lalu dan juga untuk mendukung perbaikan saluran bawah tanah. Selama pengerjaan perbaikan berlangsung, lalu lintas dari arah Pasar Minggu dialihkan melalui Jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Jalan Muhammad Kafi dan Tanah Baru. Selain itu, pengguna jalan juga bisa melintasi jalur TB Simatupang dan Jalan Raya Bogor melalui akses jalur Universitas Indonesia. Pemirsa, proses perbaikan jalan ambles di jalur Lenteng Agung menuju Depok berpotensi menimbulkan kemacetan. Ya, apakah jalur Lenteng Agung Depok masih ditutup untuk perbaikan pagi ini? Kita sudah bergabung dengan Ismalia Mediasari beserta juru kamera Damar Wicaksono yang saat ini berada di kawasan Jalan Lenteng Agung ya. Ya, Ismalia, selamat pagi. Seperti apa proses perbaikan jalan yang akan dilakukan pada pagi ini? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Untuk proses perbaikan di Jalan Lenteng Agung saat ini sudah mulai menuju tahap final, yang dimana memang saat ini untuk Jalan Lenteng Agung ini sudah mulai dibuka, Priska dan Togi. Karena untuk pembukaan Jalan Lenteng Agung sendiri ini tadi dilakukan pada pukul 8 pagi serentak, sehingga untuk pengendara ini bisa melewati di ruas Jalan Lenteng Agung. Namun untuk biasanya di sini 3 jalur seperti itu, namun karena ada perbaikan ini masih hanya dibuka 1 jalur. Namun untuk pembuka 1
satu jalur ini dan nantinya akan dibuka secara bertahap seperti itu. Dan diperkirakan oleh Dinas Perhubungan ini pembukaan bisa atau jalan bisa kembali normal ini pada pukul 11. Nah, kenapa hanya dibuka satu jalur, Togi, Priska dan juga pemirsa? Karena memang untuk bahan-bahan material sendiri untuk yang perbaikan di jalan amblas ini merupakan beton, dan beton ini butuh waktu 7-8 jam untuk dapat kuat menahan beban dari kendaraan-kendaraan ini. Dan juga untuk situasi di tempat kami melaporkan saat ini memang padat sekali karena memang ini seperti tadi saya sudah sampaikan, biasanya di sini hanya dibuka 3 lajur, namun saat ini hanya dibuka 1 lajur saja. Ini mengakibatkan penumpukan kendaraan atau kendaraan yang mengantre untuk menuju ke arah Depok, karena memang untuk Jalan Lenteng Agung dari arah Jakarta menuju arah Depok ini cukup padat di sini, dan juga mengingat jam-jam ini merupakan jam-jam padat orang beraktivitas untuk berangkat kerja, sehingga bagi para pengendara ini dihimbau untuk tetap berhati-hati untuk melewati jalan di tempat kami melaporkan, dan para pengendara juga dihimbau untuk tidak teledor atau tetap berhati-hati karena memang jalanan ini masih cukup padat kendaraan dan juga masih dalam proses perbaikan yang bertahap. Kembali ke Anda, Priska dan juga Togi. Ya, terima kasih rekan Ismalia Meidasari beserta juru kamera Damar Wicaksono melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Teka-teki absennya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila akhirnya terjawab. Ya, pihak Jokowi melalui asisten pribadinya mengaku sama sekali belum menerima undangan resmi, namun pernyataannya ini berbanding terbalik dengan klaim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Terjawab kenapa Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak hadir di upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kementerian Luar Negeri. Rupanya Jokowi tidak diundang. Ajudan Jokowi AKBP Syarif Muhammad Fitriansah menyebut hingga Senin pagi saat upacara telah digelar, Jokowi belum menerima undangan apapun. Jawaban Syarif tampak bertolak belakang dengan pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Sebelumnya, BPIP mengaku mengundang semua presiden dan wakil presiden. Termasuk presiden dan wakil presiden juga kita undang tentunya, sehingga kurang lebih sekitar 405 undangan lah yang kita siapkan untuk untuk tamu undangan. Laksanakan. Bukan kali ini saja mantan wali kota Solo itu tidak hadir dalam peringatan Hari Pancasila. Tahun lalu, Jokowi juga absen tanpa alasan yang jelas. Jika Jokowi tak muncul, lain lagi dengan Megawati Soekarno Putri, Ma'ruf Amin, dan Yusuf Kala. 3 mantan presiden dan wakil presiden ini justru hadir. Sebagai sahabat lama, Mega dan Prabowo bahkan tampak mesra. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini jawab kritik diplomatik senior Dino Patijalal yang pernah sempat 3 bulan ini menjabat sebagai wakil menteri terkait lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Teddy mengklaim lawatan tersebut bukan untuk seremoni tapi menghasilkan investasi yang mencapai ribuan triliun rupiah. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menanggapi sejumlah kritik yang dilontarkan diplomat senior Dino Patijalal terkait frekuensi lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy menolak anggapan kunjungan luar negeri Presiden hanya bertujuan menampilkan kemegahan protokoler. Teddy menjelaskan pentingnya membangun hubungan terutama di tengah kondisi global saat ini. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya, oke? Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam
1,5 tahun terakhir ini. Lebih lanjut, Teddy juga menjelaskan mengenai capaian yang lahir dari diplomasi aktif Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun terakhir. Antara lain, bergabungnya Indonesia ke BRICS, tercapainya kesepakatan tarif 0% dengan Uni Eropa, masuknya investasi sekitar 2.430 triliun rupiah, hingga tambahan investasi senilai 575 triliun rupiah setelah kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan. Diplomasi juga disebut berkontribusi pada penguatan pertahanan, kelancaran penyelenggaraan haji, bantuan kemanusiaan bagi Palestina, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Teddy tegaskan bahwa seluruh kelebihan biaya yang melampaui alokasi negara ditanggung pribadi Presiden Prabowo. Teddy juga menyebut jumlah rombongan yang menyertai kepala negara telah dikurangi secara signifikan, bahkan lebih dari separuh dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Ya, Togi, kita Menarik tunggu ya hasil dari perjalanan untuk kunjungan luar negeri dari Benar. Presiden dan timnya untuk hal-hal baik yang terjadi di negeri ini. Ya, karena memang sempat viral juga ada pernyataan dari ini ya, Pak Dino Patijalal ya, lebih ke ini ya, memberi masukan Betul. kepada pemerintah sekarang ya. Kita berharap pun juga selama ini dengan kunjungan luar negeri kan banyak sekali itu ya. Ada orang bilang katanya lebih banyak kota-kota dibandingin turnya konser. Tapi nggak apa-apa, kita harus berpikir positif. Ya, investasi kan naik ya, jumlah Yes, investasi. benar-benar. Mudah-mudahan investor juga diraih kepercayaannya untuk investasi banyak-banyak ke Indonesia. Semakin tinggi itu ya. Benar, agar masyarakat bisa sejahtera gitu ya. Kaya boleh kan? Kaya boleh. Intinya kita tetap sekali lagi mendoakan dengan proses apapun ini yang dikerjakan Iya. pemerintah, kita dukung sepenuhnya ya.